Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Melinda Nur Ahmadi, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Adventure Digital Marketing, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Bagas Rahmat Himawan, akan mempresentasikan sebuah analisis dan strategi optimalisasi digital dengan objek studi Prabu Indonesia, sebuah brand lokal sepatu kulit Indonesia yang sudah sangat terkenal. Di sini kita tidak akan melihat apa yang mereka lakukan dan jual, melainkan kita akan memukar sebuah ekosistem digital mereka untuk menemukan celah optimasi dan merumuskan strategi pemasaran digital tingkat lanjut agar menjadi lebih baik. Baik, next. Kita beranjak ke profil objek penelitian Prabu Indonesia. Pada fundamentalnya sendiri, di Prabu Indonesia didirikan pada tahun 2019 sebagai brand direct to consumer yang menawarkan sepatu kulit stylish dengan harga yang kompetitif. Lalu pada value proposition-nya dengan mengusung konsep klasik, smart and modern, serta kualitas durability dan stylenya menjadi bagian dari positioning. Secara ekosistem digital, mereka sudah sangat solid, udah meliputi website e-commerce, marketplace, sosial media, toko offline. Ya. Menariknya, pada tahun 2023, seperti pada gambar ini, Prabu membuka offline store perdana di Ganara City. Ini adalah sebuah eksekusi yang omnichannel yang sangat brilian untuk menjawab keraguan konsumen soal fitting dan ukuran sepatu saat membeli online. Next, di sini ada analisis website and landing page atau tampilan navigasi. Kita masuk ke ujung tombak konversi digital mereka. Konversi digital mereka. Website Prabu ID secara visual, website ini berhasil memancarkan aura yang sangat premium ya. Navigasi untuk mencari kategori produk sudah sangat komprehensif dan sangat lengkap. Lalu untuk informasi produk juga sudah detail, meliputi nama, harga, ukuran, spesifikasi material, perawatan, dan review tersedia pada produk page. Namun dalam kacamata konversi, elemen call to action-nya atau CTA seperti tombol Add to Chart masih sangat bisa dipertajam agar bisa lebih persuasif. Jadi pengguna itu merasa bahwa mereka berbelanja di web ini itu sangat minim hambatannya. Ya, dan rekomendasinya juga buat landing page kampanye yang fokus pada satu objektif dan satu call to action yang utama. Oke, jadi di sini adalah hasil evaluasi dari UX atau UI Prabu ID dari tampilan navigasi, info product, and call to action serta user experience ya. Saya menemukan kontras yang menarik, yaitu kelebihannya pada identitas visual sangat mewah dengan resolusi foto yang sudah sangat tajam dengan fitur quick view yang efisien dan integrasi loyalty program yaitu kawan Prabu yang sangat rapi. Lalu kekurangannya filter ukuran pada versi mobile terkadang tersembunyi. Jadi memaksa pengguna itu melakukan scroll yang berlebihan. Selain itu, website ini juga masih kekurangan dalam social proof-nya seperti widget foto ulasan UGC yang sangat krusial untuk meyakinkan calon pembeli. Nah, next di sini ada website optimization grouping. Ini merupakan cetak biru blueprint optimasinya. Kita harus memastikan alurnya sempurna dari katalog produk menjadi sebuah mesin konversi. Pada Hero Banner, kita harus sajikan value proposition and CTA shop now yang jelas. Di halaman produk juga CTA harus sticky atau menempel saat di scroll. Halaman kategori juga harus menampilkan yang bestseller dan proses checkout harus memberikan kepastian mengenai pengiriman dan returnya. Ya, next. Di sini juga ada rekomendasi peningkatan konversi. Jadi ada tiga implementasi krusial yang saya rekomendasikan.
agar segera dieksekusi. Yang pertama adalah sticky atau chartnya di versi mobile. Jangan biarkan eh, pengguna atau pelanggan kesulitan mencari tombol beli pada saat menggulir layar ke bawah. Yang kedua yaitu ulasan berbasis foto. Jadi dalam ulasan ini orang itu biasanya percaya pada orang lain, yaitu serta ditampilkan bukti nyata pemakaiannya juga atau apa namanya dilihatkan hasil dari pembeli-pembeli yang lain. Yang ketiga ada landing page khusus promo. Jadi di sini jangan mengarahkan traffic iklan promo ke beranda utama yang terlalu umum. Arahkan mereka langsung ke etalase diskon untuk mengunci konversinya. Ya. Next, di sini ada analisis SEO, keyword on page dan off page. Jadi kita membangunnya dalam tiga pilar ya. Dalam Prabu ini sudah memiliki ratusan produk yang terindeks, namun strateginya sendiri harus dinaikkan dengan cara membangun konten cluster. Buat otoritas topik seputar kulit sepatu, pria, sepatu kerja, kasual, dan Prabu for her di sini. Semua itu juga harus terlink ya, ada internal linkingnya yang solid menuju ke halaman produk. Baik, selanjutnya ada SEO Competitor Benchmark. Pada kali ini saya akan membandingkan brand Prabu dengan Brodo, sama-sama brand lokal yang berfokus pada footwear. Terdapat positioning, kategoris, produk detail, konten, dan omnichannelnya. Ya, kalau Brodo itu bermain di spektrum lifestyle yang luas seperti sneakers dan activewear. Sedangkan Prabu memiliki fokus tajam di affordable shoes terkait yang leader ya, sepatu kulit terjangkau. Implikasi strategisnya, Prabu tidak perlu melawan Brodo di kategori sneakers umum. Namun Prabu juga bisa menguasai dominasi pencarian spesifiknya untuk sepatu pria kantoran dan smart modern footwear. Jadi di sini Brodo atau Prabu sendiri memenangkan niche-nya untuk kategori sepatu kulit gitu. Next. Nah, di sini ada digital advertising strategi. Jadi untuk mengakui pelanggan secara instan dan terukur, kita gunakan Google Ads. Ya, alokasinya di halaman selanjutnya, di sini ada dua campaign. Campaign pertama itu high intent search dan campaign kedua adalah brand plus product. Jadi keywordnya di campaign pertama yaitu sepatu kulit kerja, sepatu kulit pria-pria, sepatu kulit wanita, dan sepatu Oxford, Derby, atau Loafer, atau lainnya. Itu menjadikan call to action-nya di shop, view product, atau di find store-nya. Di campaign kedua ada brand defense-nya, Prabu dan model, dan product launch, new arrival, plus bestseller. Call to action-nya itu shop new arrival. Di sini di audiensnya ada sekitar umur 25 sampai 44 tahun, ada urban juga, intense dan retargetnya, product viewers dan cart abandoners. Jadi di sini KPI-nya yaitu CTR ke product view atau charge hingga ke proses ya. Jadi ini keputusan ini agar untuk mencapai CPA atau ROAS yang untuk keputusan scalingnya. Oke, di sini ada budgeting KPI dan rancangan awal. Ya, untuk mengakuisisi pelanggan, alokasi yang terbesar itu 50% budget harus diarahkan ke high intent search campaign. Di
tembaknya yaitu bisa ke kata kunci yang sifatnya transaksional, yaitu seperti jual sepatu kulit kerja pria. Sisanya dibagi untuk perlindungan brand, remarketing, dan eksperimen. Ya, metrik keberhasilan ini bukan cuma klik, tapi CPA atau cost per acquisition-nya dan return on ad spends. Dalam metode pembayaran Google Ads, dalam materi terdapat CPC, CPM, CPA, jadi dipilih berdasarkan objektif kampanye. Oke, next, di sini ada community dan influencer strategi. Nah, menariknya, sangat dari brand Prabu ini sudah sangat sangat solid, ya. Dari segi kredibilitas, Prabu sudah mengantongi kepercayaan tokoh nasional seperti Bapak Sandiaga Uno, Mas Kaisang, juga Bapak Anies Baswedan. Inilah adalah social proof tertinggi, ya. Lalu apa namanya? Di sini ada brand komunikasinya, ya, komunikasi activation, yaitu kawan Prabu dalam program retensi dan aktivitas. Wadah loyalitasnya ini udah menjadikan kawan Prabu melalui newsletter eksklusif atau grup Telegram khusus seperti konsumen yang setia. Lalu aktivitasnya memberikan early access untuk koleksi terbaru serta menyelenggarakan offline gathering tahunan untuk edukasi merawat sepatu kulit. Lalu dampaknya terhadap konversi atau user generated content UGC-nya mendorong kawan Prabu mengunggah ulasan berhadiah voucher berfungsi sebagai social proof. Dan referral loop-nya mengubah loyalitas menjadi akuisisi pelanggan baru melalui refer a friend yang berdampak pada penjualan. Next, kita lanjut ke influencer funnel di sini, ya. Ada seeds, ada engage, capture, convert, dan retain. Seed itu kirim produk, KPI-nya content feed, engage, review and styling, KPI-nya ada IR and saves, capture, ada kode atau URL-nya, KPI-nya klik dan convert, itu offer, KPI-nya orders dan retain, seperti voucher, KPI-nya tuh untuk repeat order, ya. Di sini prinsipnya jangan mengejar follower yang besar, pilih kreator dan audiens yang relevan dan kredibilitas yang tinggi. Ya, seperti konten, offer, dan data di sini. Next, yaitu strategi penjualan. Di sini kita akan melihat bagaimana cara menaikkan pendapatannya. Rumusnya ada dua, yaitu horizontal sales dan vertical sales. Di horizontal sales ini berarti kita mencari pelanggan baru melalui SEO, iklan, dan influencer. Sedangkan dalam vertical sales, kita memaksimalkan nilai pelanggan yang sudah ada untuk upselling dan cross-selling. Tawarkan mereka ke produk yang premium, perlengkapan semen sepatu, kaos kaki, atau bundling tambah atau bundling mungkin bisa. Lalu bisa untuk menambah jumlah pelanggannya dan naikkan nominal belanjanya. Di sini ada revenue growth equation, yaitu customers dikali AOV dikali frekuensi, ya, untuk meningkatkan strategi penjualan. Next, yaitu sales opportunity, corporate and community B2B. Di sini segmen subur yang bisa dilihat, ya, dari corporate order, community, digital acquisition, serta brand-brand yang bisa Prabu akuisisi di sini, ya. Jadi ada suatu lahan niche yang mungkin kita harus fokuskan di sini. Setiap profesional atau instansi itu membutuhkan suatu kerja, mungkin, ya. Prabu itu harus proaktif mengejar pesanan kolektif atau bulk order, menawarkan kustomisasi untuk perusahaan dan seragam instansi, lalu buat landing page khusus korporat, ya, untuk menangkap prospek atau leads, lalu ubah menjadi transaksi bernilai fantastis.
Ini melambangkan average order value kita di sini. Untuk KPI 1, KPI 2, dan KPI 3-nya. Lalu kita belanja ke Integrated 90 Days Activation Plan berdasarkan impact atau feasibility-nya. Ini ide yang hebat butuh eksekusi yang disiplin. Berikut mungkin rencana dari aksi 90 hari kita. 30 hari pertama mungkin fix the funnel, bereskan UI atau UX-nya, perbaiki CTA-nya, dan style tracking analitik GA4-nya, dan serta keyword mapping-nya. Lalu di hari ke-31 sampai 60 ada capture demand, yaitu luncurkan Google Ads dan aktivasi seeding kreator. Lalu hari selanjutnya 61 sampai 90 yaitu compound. Perkuat backlink PR digital, pengen UGC dari pelanggan, dan mulai program retensi. Jadi direview setiap 30 hari sekali ya. Untuk sekali yang masukkan qualified traffic dan incremental revenue, bukan hanya pada impressionnya. Next. Di sini ada measurement dashboards ya, atau KPU mingguan untuk manajemen. Jadi kita tidak akan mendak-mendak untuk keberhasilannya, semuanya harus terpantau di measurement dashboard mingguan. Kita ukur pertama dari performa SEO-nya, dari rank and organic CVR, performa website dari add to cart rate, efisiensi ads, dari CPA dan ROAS, dan penjualan korporat dari rasio leads to ordernya, North Star, metrik kita hanya satu, yaitu incremental revenue, pendapatan nyata yang masuk ke perusahaan. Oke. Di sini ada strategi diagnosis. Secara diagnosis strategis, kekuatan, strength sangat luar biasa. Yaitu terdapat cerita brand, cakupan produk, dan kekuatan dari omnichannel-nya. Lalu celah atau gap yang harus kita tutup pada alur konversi dan dominasi konten pencarian. Peluang opportunity-nya yaitu terbesarnya pada pesanan B2B korporat, dan prioritasnya utamanya yaitu kuasai niche sepatu kulit yang asli dan terjangkau, lalu konversikan positioning itu ke dalam mesin akuisisi digital. Itu. Next. Lalu kita beranjak ke kesimpulan. Ya, sebagai penutup, Prabu memiliki fondasi digital yang kuat. Tantangannya adalah mengubah aset menjadi growth engine, yaitu mengubah aset pasif menjadi mesin pertumbuhan yang agresif. Melalui penyederhanaan alur konversi di website, penangkapan demand via SEO dan iklan cerdas, serta eskalasi penjualan lewat jalur korporat, Prabu akan memimpin di industrinya. Alurnya itu jelas, yaitu akuisisi, konversi, tingkatkan nilai transaksi, dan pertahankan pelanggan. Demikian eh, apa namanya kesimpulan dari saya. Di sini juga strategi digital itu harus menghasilkan traffic yang berkualitas, conversion yang terukur, dan repeat venue. Ya. Oke, di sini ada daftar pustaka dan sumber-sumbernya. Baik, demikian eh, pemaparan analisis strategis ini. Terima kasih Ibu Melinda Nur Ahmadi dan rekan-rekan atas perhatiannya. Saya Bagas. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.